Masa Prapaskah, retret agung, menuju Paskah sejati. Salvi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Setiap tahun, Gereja Katolik mengajak kita memasuki satu masa yang istimewa. Masa yang penuh keheningan, pertobatan, dan harapan. Masa itu adalah Prapaskah. Ini bukan sekadar tradisi atau warna ungu di altar. Bukan juga hanya tentang pantang dan puasa. Prapaskah adalah sebuah perjalanan rohani. Perjalanan selama 40 hari untuk kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Masa ini dimulai pada Rabu Abu dan berlangsung selama 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 dalam kitab suci bukan angka biasa. Ia melambangkan masa pemurnian dan persiapan. Kita ingat bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Nabi Elia berjalan 40 hari menuju gunung Allah. Dan tentu saja, Yesus sendiri berpuasa 40 hari di padang gurun sebelum memulai karyanya. Artinya, Prapaskah adalah masa pembentukan, masa di mana Tuhan membentuk hati kita menjadi baru. Pada Rabu Abu kita menerima abu di dahi, seringkali dengan kalimat, "Ingatlah bahwa engkau debu dan akan kembali menjadi debu." Atau bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Abu ini mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, kita ini rapuh dan terbatas. Namun, justru dalam kerapuhan itulah kuasa Tuhan bekerja paling nyata. Abu bukanlah tanda putus asa, melainkan awal dari pertobatan, sebuah tanda bahwa kita bersedia dibentuk kembali olehnya. Bayangkan seseorang yang lelah secara rohani, lalu ia memutuskan pergi retret, menjauh dari kebisingan untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, Prapaskah adalah retret besar bagi seluruh gereja. Selama 40 hari ini, kita diajak untuk lebih hening, lebih jujur, melihat diri, lebih sadar akan dosa-dosa kita, dan lebih rindu akan Tuhan. Karena tujuan akhirnya bukan hanya merayakan Paskah secara liturgis, tetapi mengalami kebangkitan secara pribadi dalam hidup kita. Untuk membantu kita dalam perjalanan ini, gereja memberikan 3 pilar utama: doa, puasa, dan pantang, serta amal kasih. Pertama adalah doa. Doa adalah napas kehidupan rohani kita. Selama Prapaskah, doa tidak boleh hanya menjadi formalitas. Ia harus menjadi perjumpaan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa mencoba membaca kitab suci setiap hari, mengikuti ibadat jalan salib, datang ke jam adorasi, atau mungkin mengikuti misa harian jika memungkinkan. Yang terpenting adalah menyediakan waktu hening setiap hari tanpa gangguan apapun. Doa sungguh-sungguh mengubah hati. Tanpa doa, Prapaskah hanya akan menjadi sekadar diet rohani. Pilar kedua adalah puasa dan pantang. Makna puasa jauh lebih dalam daripada sekadar menahan lapar dan haus. Puasa adalah latihan mengendalikan diri, menaklukkan keinginan daging agar roh kita menjadi lebih kuat. Di zaman sekarang, mungkin yang paling perlu kita puasakan bukan hanya makanan, tetapi juga media sosial yang berlebihan, kebiasaan bergosip, kemarahan yang meluap-luap, kata-kata kasar, dan terutama ego kita yang selalu ingin menang. Puasa yang sejati membuat kita lebih peka terhadap suara Tuhan dan kebutuhan sesama. Puasa tanpa perubahan hati hanyalah ritual kosong, tetapi puasa yang disertai pertobatan adalah jalan menuju kebebasan sejati. Dan pilar ketiga adalah amal kasih. Iman yang sejati selalu berbuah dalam kasih yang nyata. Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk membuka mata kita terhadap mereka yang menderita di sekitar kita. Amal kasih bisa berbentuk banyak hal. Membantu mereka yang kekurangan, mengunjungi orang sakit, menguatkan mereka yang sedang putus asa, atau memberi dari apa yang kita miliki, baik itu waktu, tenaga, maupun materi. Kasih membuat Prapaskah kita menjadi nyata, karena Tuhan tidak hanya ingin kita menjadi orang yang saleh.
Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Seringkali kita lari dari dosa-dosa kita. Kita menutupinya, atau bahkan mencari pembenaran. Prapaskah justru mengajak kita untuk berhenti dan jujur di hadapan Tuhan. Kebiasaan buruk apa yang masih mengikat saya? Luka batin apa yang belum saya ampuni? Disinilah sakramen tobat atau pengakuan dosa menjadi sangat penting. Pengakuan dosa bukanlah ajang mempermalukan diri, melainkan momen rahmat yang luar biasa. Saat imam dalam nama Kristus berkata, "Aku mengampunimu." Pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang berat. Yesus masuk ke padang gurun sebelum memulai karyanya. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, tempat pencobaan, dan tempat pergumulan. Dalam hidup kita, padang gurun bisa berupa masalah keluarga, tekanan ekonomi, kekecewaan, kegagalan, atau rasa kesepian. Namun, justru di padang gurun itulah iman kita dimurnikan dan diperkuat. Prapaskah mengingatkan kita bahwa tidak ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada Paskah tanpa melewati Jumat Agung. Hari ini, kita hidup di dunia yang serba cepat dan instan. Tetapi pertobatan dan pertumbuhan rohani tidaklah instan. Mungkin tantangan terbesar kita bukan penderitaan, melainkan distraksi. Terlalu banyak suara, hiburan, dan perbandingan hidup yang menyita perhatian kita. Karena itu, Prapaskah menjadi kesempatan emas untuk memperlambat langkah, untuk kembali fokus pada satu hal yang paling penting, hubungan kita dengan Tuhan. Lalu, apa itu Paskah sejati? Paskah sejati adalah ketika hati yang keras menjadi lembut, ketika dendam berubah menjadi pengampunan, ketika egoisme berubah menjadi semangat pelayanan, dan ketika ketakutan berubah menjadi iman yang teguh. Paskah sejati bukan hanya tentang Yesus yang bangkit 2000 tahun lalu, tetapi tentang Kristus yang bangkit dalam hati kita, di sini, dan saat ini. Jika selama 40 hari ini, kita sungguh-sungguh berusaha berubah, maka perayaan malam Paskah bukan lagi sekadar upacara, melainkan pengalaman kebangkitan pribadi yang nyata. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah adalah sebuah undangan. Undangan untuk kembali, undangan untuk dibentuk, dan undangan untuk bangkit bersama Kristus. Jangan biarkan 40 hari ini lewat begitu saja. Gunakanlah masa ini untuk berdoa lebih dalam, berpuasa dengan makna, mengasihi lebih nyata, dan bertobat dengan tulus. Karena ketika Paskah tiba, kita tidak hanya merayakan kebangkitan Kristus, kita juga merayakan kebangkitan hati kita sendiri. Semoga Prapaskah ini menjadi perjalanan yang sungguh mengubah hidup kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten rohani lainnya.